Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan pembelajaran 4 atau kegiatan pembelajaran terakhir pada modul fisika SMA SMK kelas 10 semester 1. Jadi ini merupakan pembahasan terakhir di semester 1 tentang hukum Newton. Jadi adik-adik, setelah adik-adik mempelajari kegiatan 4 ini, adik-adik diharapkan yang pertama bisa menjelaskan hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton dan memahami rumusnya. Kedua, adik-adik bisa membedakan hukum 1, 2, dan hukum 3 Newton. Kemudian ketiga, adik-adik diharapkan bisa mengaplikasikan hukum-hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik perlu kita ketahui bahwa hukum Newton itu ada 3. Ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan ada hukum 3 Newton. Jadi kita bahas dulu hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi bahwa suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap kecuali ada gaya luar yang bekerja pada gaya tersebut, yang bekerja pada benda tersebut, kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Jadi rumus dari hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0. Artinya apa? Artinya jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi sigma F itu sama dengan 0. Ada yang diam dan ada yang tetap bergerak lurus beraturan. Jadi hukum 1 Newton ini juga dikenal dengan hukum inersia atau hukum kelembaman, yaitu benda akan cenderung mempertahankan keadaannya seperti pada gambar berikut ini. Ya, ini merupakan gambar untuk menjelaskan inersia atau kelembaman. Gambar 1 kita perhatikan ada seorang di atas mobil. Kemudian kan posisi awalnya itu dia berdiri tegak dan tiba-tiba mobil yang dia tempati itu tiba-tiba melaju. Jadi tubuh seorang di atas mobil ini ketika kita lihat pada gambar terakhirnya itu tubuhnya terhentak dan terdorong ke belakang. Kita bisa perhatikan pada gambar yang gambar awalnya itu masih berdiri tegak, kemudian tiba-tiba mobil melaju. Gambar awal mobil masih diam dan orang di atas mobil ini masih berdiri tegak. Tiba-tiba mobil melaju, jadi tubuhnya terhentak dan terdorong ke belakang karena orang tersebut mencoba untuk mempertahankan posisinya. Kemudian untuk gambar kedua, gambar ada sebuah gelas dan di atasnya ada papan. Kemudian di atas papan diberi bola kasti. Nah, ketika papan ini kita gerakkan dengan pelan-pelan, pasti bola di atas papan itu akan mengikuti papan. Sementara jika kita gerakkan papan dengan cepat, pasti bola kastinya itu masuk dalam gelas karena kita memindahkan papan terlalu cepat. Sama halnya ketika kita di atas mobil dan tiba-tiba mobil sementara melaju terus tiba-tiba berhenti, maka tubuh kita akan terdorong ke depan. Jadi inilah yang disebut dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Sekarang kita masuk di hukum 2 Newton.
Jadi hukum 2 Newton itu membahas saat suatu benda mendapat gaya luar, dia akan bergerak dengan percepatan yang tetap. Hukum 2 Newton dirumuskan dengan sigma F sama dengan M kali A. Jadi sigma F sama dengan M kali A, dengan sigma F itu adalah resultan gaya yang bekerja pada benda. Satuannya itu Newton. Sebenarnya satuannya itu N kapital. Ya, satuannya Newton, kemudian A itu adalah percepatan benda, satuan meter per sekon kuadrat, dan M merupakan massa benda, satuannya kilogram. Nah, apa arti dari sigma F sama dengan M kali A? Artinya percepatan sebuah benda ini berbanding lurus dengan gaya total atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya arah percepatannya sama dengan arah gaya totalnya. Jadi kalau gaya benda akan bertambah jika diberi gaya yang searah dengan laju benda. Namun jika diberi gaya yang berlawanan, maka akan memperlambat laju benda. Nah, contohnya apakah kalian pernah mendorong mobil sendirian? Nah, ketika kita mendorong mobil hanya sendirian, pasti akan terasa berat atau mobilnya mungkin lambat berjalan. Itu kalau mobilnya bisa jalan. Nah, ketika kita sendirian, mobil akan bergerak dengan lambat. Tetapi ketika kita dibantu oleh teman kita, 1 atau 2 orang yang datang membantu kita, maka tentunya itu laju mobil akan bergerak lebih cepat dibanding dengan pada saat kita mendorong mobil hanya seorang diri. Jadi ini merupakan penjelasan dari hukum 2 Newton. Oke adik-adik, sekarang kita ke contoh soal yang berhubungan dengan hukum 2 Newton. Contoh soal yang pertama, sebuah mobil didorong dengan gaya 100 Newton. Jika massa mobil tersebut adalah 50 kg, hitunglah percepatannya. Jadi di sini ditanyakan itu percepatannya. Diketahui gaya atau F sama dengan 100 Newton. Kemudian massa atau M sama dengan 50 kg. Ditanyakan A. Jadi pembahasannya kita pakai rumus hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jadi untuk mencari A, kita A sama dengan sigma F per M. Sama dengan nilai dari F sama dengan 100, kemudian M 50. Jadi 100 dibagi 50 sama dengan 2. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian contoh soal yang kedua, sebuah benda bermassa 10 kg bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut? Diketahui massa 10 kg dan A atau percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya F. Jadi kita selalu menggunakan rumus hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jadi untuk mencari F sama dengan M kali A, atau nilai M 10 dan nilai A 10 juga. Jadi 10 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 100 Newton. Jadi besar resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 100 Newton. Selanjutnya hukum 3 Newton. Jadi hukum 3 Newton berbunyi, suatu gaya yang diberikan maka akan ada reaksi dengan arah berlawanan dan
besar yang sama. Jadi perhatikan gambar berikut. Di sini kita bisa jelaskan ketika kita mendorong lemari, ya pada gambar kan orang sedang mendorong lemari. Jadi kita bayangkan kita sedang mendorong lemari. Kita mendorong lemari yang besar, maka kita memberikan gaya aksi kepada lemari. Dan pada waktu yang bersamaan, lemari juga akan memberikan gaya reaksi dengan arah yang berlawanan. Nah, adik-adik, inilah yang dinamakan F aksi sama dengan min F reaksi. Atau ketika kita memberikan gaya aksi kepada suatu benda, maka pada saat waktu yang bersamaan benda juga akan memberikan gaya reaksi dengan arah yang berlawanan. Atau bisa juga kita simpulkan bahwa setiap ada gaya aksi pada suatu benda, maka akan timbul juga gaya reaksi yang arahnya berlawanan. Atau jika suatu benda sedang memberikan gaya aksi, maka benda yang satu juga akan memberikan gaya reaksi dengan arah yang berlawanan. Contoh lainnya pada ya mungkin adik-adik pernah menggunakan senapan. Jadi pada waktu adik-adik menggunakan senapan tersebut dan adik-adik menembakkannya, jadi pada waktu adik-adik menembakkannya, tangan adik-adik akan terhentak ke belakang. Itu artinya gaya aksi yang adik-adik berikan kepada senapan, kemudian senapan juga memberikan gaya reaksi pada tangan adik-adik, yaitu untuk hukum 3 Newton. Kemudian selanjutnya contoh aplikasi hukum 3 Newton. Ya, contohnya gaya gesek. Jadi gaya gesek itu besarnya sama dengan gaya yang diberikan, tetapi arahnya berlawanan dengan arah benda. Nah, misalnya gaya gesek yang menguntungkan itu ada misalnya gaya gesek antara sepatu dengan lantai. Nah, coba bayangkan kalau kita tidak mempunyai gaya gesek antara sepatu dengan lantai, maka tentunya kita akan selalu tergelincir. Jadi dengan adanya gaya gesek antara sepatu dan lantai, maka kita bisa berjalan dengan aman. Kemudian yang kedua, menahan benda supaya tidak bergeser atau mudah bergeser. Nah, pernahkah adik-adik mengalami misalnya pergi ke puncak atau misalnya berada di atas mobil yang menanjak? Nah, tiba-tiba mobil tersebut mogok. Apa yang adik-adik lakukan atau apa yang kita lakukan pada saat kita naik mobil yang sedang menanjak tiba-tiba mogok? Nah, pasti kita cepat-cepat mengambil batu atau kayu atau balok yang besar untuk diletakkan di bawah ban mobil. Nah, agar mobil tersebut tidak mundur. Jadi tujuannya itu adalah untuk memperbesar gaya gesek pada ban mobil dengan jalan tersebut, sehingga mobil kita atau mobil tadi yang sudah diganjal dengan batu tidak mundur. Terus ada juga yang menguntungkan itu pengereman pada sepeda.
Nah, dengan adanya rem pada sepeda, pada saat jalanan jelek atau misalnya jalanannya menurun, maka kita bisa rem sepeda sehingga kita bisa pelan-pelan. Jadi itu manfaat dari gaya gesek. Nah, selain manfaatnya, ternyata gaya gesek juga ada yang merugikan. Misalnya gesekan pada mesin. Misalnya gaya gesek tersebut pada mesin terjadi terus-menerus, maka akan menyebabkan mesin tersebut gampang panas sehingga mudah rusak. Kemudian gaya gesek menyebabkan benda-benda menjadi terkikis. Nah, misalnya contohnya pada penghapus pensil. Ketika kita sering menggunakan penghapus, maka penghapus tersebut akan terkikis sehingga menjadi kecil. Sama halnya dengan sepatu yang sering digunakan. Nah, pasti sel sepatunya akan terkikis atau akan menipis sehingga menyebabkan sepatu rusak. Kemudian pada saat kita jatuh, maka gaya gesek menyebabkan luka pada kulit karena adanya gaya gesek. Jadi itu contoh aplikasi hukum 3 Newton. Jadi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran 4 ini yaitu yang pertama, hukum Newton berkaitan dengan gaya. 3 besaran utama yang perlu diperhatikan adalah berat, gaya normal, dan gaya gesek. Kemudian hukum Newton tentang gerak ada 3. Yang pertama, hukum 1 Newton itu rumusnya sigma F sama dengan 0. Kemudian hukum kedua Newton rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Dan hukum 3 Newton bunyinya F aksi sama dengan min F reaksi. Atau pada saat kita memberikan gaya reaksi, pada waktu yang bersamaan akan ada gaya. Pada saat kita memberikan gaya aksi, maka pada saat yang bersamaan kita akan menerima gaya reaksi dengan arah yang berlawanan. Kemudian hukum Newton 1 menyatakan kelembaban atau inersia. Jadi inersia adalah kecenderungan benda mempertahankan keadaan terhadap gerak, yakni tetap diam atau tetap bergerak dengan percepatan konstanta. Demikianlah pembahasan kita mengenai hukum Newton atau pembahasan di kegiatan pembelajaran 4 ini. Jadi ini merupakan kegiatan pembelajaran terakhir. Terus ini pembahasan terakhir di materi. Karena di video selanjutnya masih ada pembahasan tentang latihan soal. Pembahasan latihan soal dari kegiatan pembelajaran 4 ini. Sekian untuk pembahasan materi kegiatan pembelajaran 4. Semoga kita bisa pahami dan kita bisa lanjut untuk menonton pembahasan selanjutnya atau pembahasan latihan soal. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.